Latar belakang kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan keutuhan bangsa dan wilayahnya, serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan adalah bangsa yang bernegara. Perkembangan pemikiran bangsa Indonesia mengenai wawasan yang akan dianut dalam kehidupan bernegara dapat diikuti dalam sejarah pergerakan kemerdekaan sejak tahun 1908, yaitu sejak kita sadar akan rasa kebangsaan. Inti dari wawasan nasional yang disebut wawasan Nusantara adalah tekad untuk bersatu yang didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional. Rumusan masalah. Sejauh mana pemahaman masyarakat Indonesia khususnya tentang konsep wawasan Nusantara? Mengapa pemahaman yang mendalam tentang wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan urgensi wawasan Nusantara, untuk mengetahui bagaimana deskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Kajian. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggara nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menurut para ahli, yang pertama Hasnan Habib. Wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan satu tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara sendiri adalah: 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional, 2. Sebagai wawasan pembangunan, 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, 4. Sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Beberapa konsep dari wawasan Nusantara meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek historis. Melihat dari sejarah, cita-cita bangsa Indonesia adalah menginginkan suatu bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Karena Indonesia dulu pernah mengalami kehidupan di mana sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan kemiskinan. Yang kedua, aspek geografis dan sosial budaya. Nusantara juga memiliki letak geografis dan posisi yang unik, serta Nusantara juga termasuk bangsa yang heterogen, yakni bangsa yang terdiri dari berbagai macam unsur yang berbeda, sifat atau kelainan jenis, serta beraneka ragam suku dan bahasa.